pada video pembelajaran kali ini yang akan disampaikan adalah materi terkait jenis-jenis bank. Namun sebelum masuk ke materi utama, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu bank. Bank pada umumnya adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promis atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan pengertian bank menurut undang-undang adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, dari pengertian-pengertian di awal dapat ditarik kesimpulan bahwasannya secara sederhana cara kerja bank berawal dari tabungan yang disetor oleh nasabahnya. Dana yang dikumpul dari tabungan nasabah akan dipindahkan ke pihak yang memerlukan modal dengan bunga yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama yaitu jenis-jenis bank menurut kegiatan usahanya. Dalam hal ini, bank dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bank umum dan yang kedua ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada jenis bank menurut bentuk badan usahanya. Dalam hal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu bank umum dan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, kita masuk ke bank umum terlebih dahulu. Badan hukum suatu bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Selanjutnya, kita masuk ke BPR. Badan hukum dari BPR sendiri berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian, jenis bank menurut pendirian dan kepemilikannya. Untuk bank umum, yang pertama ada pendirian, yaitu WNI dan atau Badan Hukum Indonesia, WNI dan atau Badan Hukum Indonesia dengan WNA, WNI dan atau Badan Hukum Indonesia dengan Badan Hukum Asing secara kementerian. Selain pendirian, nomor 2 ada persetujuan prinsip, yang ketiga ada izin usaha, keempat ada kepemilikan, serta yang kelima ada Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan untuk BPR atau Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Selanjutnya yaitu jenis bank menurut target pasarnya. Dalam hal ini, bank dibagi menjadi 3. Yang pertama, retail bank, yaitu bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Pengertian retail di sini adalah nasabah-nasabah individu, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Lalu yang kedua ada corporate bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala lebih besar. Sedangkan yang terakhir ada retail corporate bank. Bank jenis ini memberikan pelayanan yang tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah korporasi. Selanjutnya, bank dibagi menurut fungsinya. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI. Yang kedua ada bank umum, contohnya seperti BRI, BNI, dan Mandiri. Yang ketiga ada bank pembangunan, contohnya adalah Bank BPD DIY. Yang keempat ada bank desa, dan yang kelima ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Jika ditinjau dari jenis bank menurut status kepemilikannya terbagi menjadi 5. Yang pertama ada bank milik negara, yang kedua ada bank milik swasta, yang ketiga ada bank milik swasta asing, dan yang keempat ada bank campuran, sedangkan yang terakhir adalah bank pembangunan daerah. Selanjutnya, ada jenis bank menurut kegiatan operasionalnya, terbagi menjadi 2, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa sendiri memiliki wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa, serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri.
Sedangkan dalam bank non-devisa hanya melakukan transaksi di dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing atau kegiatan lain di luar negeri. Bank menurut penciptaan uang giral terbagi menjadi dua, yaitu bank primer dan bank sekunder. Sedangkan jenis bank menurut sistem organisasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, unit bank system, branch bank system, holding company bank, multi-holding company bank, dan correspondent banking. Materi yang terakhir yaitu jenis bank menurut letak geografisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komunitas bank lokal atau community of local bank, bank yang beroperasi secara terbatas di daerah atau desa tertentu. Yang kedua ada bank regional atau regional bank, bank yang beroperasi di pasar perkotaan atau regional. Dan yang terakhir ada bank multinasional atau money centers or multinational bank, bank yang lingkup operasinya sampai pada tingkat nasional ataupun internasional. Nah, itu tadi pengertian singkat dari bank dan juga pembagian bank menurut beberapa jenis-jenisnya. Sekian video pembelajaran dari materi bank kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran materi selanjutnya. Sampai jumpa and see you.